Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anandia Stella dari Lokal 6B Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika pada zaman Yunani untuk memenuhi tugas sejarah matematika. Baiklah, perkembangan matematika di Yunani. Matematika di Yunani adalah matematika yang berasal dalam bahasa Yunani. Matematika di Yunani ini dikembangkan pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Matematika Yunani ini dikembangkan pada pesisir timur Laut Tengah. Matematika Yunani adalah matematika yang sangat berbobot dari matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan pendahulunya. Matematika Yunani ini menggunakan penalaran deduktif. Di dalam matematika Yunani ini terdapat sistem numerasi. Di matematika Yunani ini terdapat dua macam sistem numerasi, diantaranya yang pertama sistem Atik dan yang kedua sistem Ionia. Kemudian pencapaian ilmu matematika pada sistem matematika Yunani ini yaitu mendasar pada geometri dan gagasan bukti formal. Kemudian orang di Yunani ini mewarisi ilmu pengetahuan matematikanya yaitu berasal dari timur. Kemudian mereka mempelajari dan memahaminya secara individu atau secara sendiri-sendiri. Kemudian pengaruh orang Yunani terhadap ilmu matematika yaitu melalui penerjemahan. Kemudian di dalam matematika Yunani ini terdapat dua periode. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik adalah periode yang dikembangkan pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan yang kedua periode humanistik. Periode humanistik ini yaitu periode yang dikembangkan pada abad ke-5 Masehi. Kemudian dalam perkembangan matematika Yunani ini terdapat beberapa tokoh, diantaranya yang pertama Thales. Thales berasal dari Miletus. Pada masa mudanya Thales ini adalah seorang pedagang, dan dari ahlinya berdagang inilah yang membawa Thales untuk keluar dari daerahnya. Thales sudah mengunjungi banyak daerah. Di sepanjang perjalanannya Thales pun mempelajari ilmu pengetahuan yaitu tentang di bidang matematika, bidang alam, dan bidang astronomi. Thales menggunakan geometri untuk mengukur soal-soal perhitungan piramida dan untuk mengukur jarak perahu dengan garis pantai. Kemudian penemuan Thales itu disebut dengan teorema Thales, yang dimana isi teorema Thales itu yang pertama adalah suatu lingkaran dibagi menjadi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Yang kelima, suatu sudut yang ditulis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Kemudian Thales ini juga sangat terkenal pada zaman Yunani yaitu dikenal dengan sebagai bapak organisasi deduktif. Kemudian adapun tokoh matematika pada zaman Yunani yang kedua adalah Euclid. Euclid adalah salah satu tokoh matematikawan Yunani yang sangat terkenal. Euclid ini juga disebut sebagai bapak geometri. Kemudian ia juga belajar konsep titik, garis, sudut, lingkaran pada geometri. Euclid ini menulis buku geometri. Di antaranya adalah ia sudah menulis 13 buah buku tentang geometri. Salah satu bukunya yaitu yang ia tulis yaitu tentang De Element, di mana De Element ini adalah salah satu karya terbesarnya, yaitu berisi tentang pengajaran matematika. Dan pada zaman Yunani ini para ilmuwan sudah banyak memakai buku Euclid yaitu tentang De Element. Kemudian mereka mengajarkannya kepada yang lainnya. Pengaruh Euclid untuk dunia matematika yaitu tentang geometri yang dipakai untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah, untuk membuat tempat beribadah, dan seperti tempat
dewa-dewa atau dewi pada masanya, dan lain-lain. Kemudian geometri Euclid ini juga dipakai oleh ilmuwan luar angkasa seperti astronom. Mereka menggunakan geometri Euclid untuk mengukur ruang angkasa apabila mereka ingin meneliti ruang angkasa. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Anandia Stella dari Lokal 6B Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat Euclid, penemuan-penemuan Euclid, dan teorema-teorema Euclid, terutama dalam bidang matematika, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah matematika. Baiklah, langsung saja. Euclid adalah salah satu matematikawan yang sangat terkenal. Euclid juga merupakan matematikawan yang berasal dari Yunani. Euclid ini hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian Euclid ini mempunyai sebuah karya yang sangat terkenal, yaitu mengenai ilmu ukur. Kemudian karyanya tersebut ditulis dalam sebuah buku yang ia beri judul The Elements. Kemudian dalam buku tersebut Euclid menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang pernah ia temukan. Kemudian semua postulat yang diungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kemudian Euclid ini juga sudah menulis 13 jilid buku. Masing-masing jilid buku tersebut ia tulis yaitu tentang geometri. Kemudian dalam buku-bukunya ia menyatakan aksioma, yaitu pernyataan-pernyataan sederhana, dan membangun tentang dalil-dalil tentang geometri berdasarkan aksioma tersebut. Yang menjadi keistimewaan dari buku The Elements Euclid ini adalah pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan, serta formulasinya secara cermat menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Kemudian bagi Euclid, matematika itu sangatlah penting sebagai bahan studi, terutama bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian salah satu contoh dari aksioma Euclid adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Kemudian buku The Elements Euclid ini merupakan buku pegangan baku yang sangat baik dari 2000 tahun lamanya, dan buku teks yang paling sukses ditulis oleh Euclid pada masanya. Kemudian di dalam buku Euclid yaitu buku The Elements yang merupakan pengembangan dari bidang geometri aljabar serta teori-teori penjumlahan. Kemudian dalam karyanya, dalil-dalil serta perhitungannya dilakukan dengan cermat sehingga mudah dipahami oleh orang-orang pada masanya dan orang-orang seterusnya. Kemudian buku The Elements ini digunakan oleh seluruh ahli sehingga sekarang ini. Kemudian berkat penemuan dan teorema Euclid ini, astronomi juga menggunakannya, yaitu ketika mereka ingin mengukur ruang di angkasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anandia Stella dari Lokal 6B Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matematikawan Aristoteles dan Archimedes untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah matematika. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang matematikawan Aristoteles. Aristoteles ini lahir di Stagaria, Macedonia, sekitar 384 sebelum Masehi. Aristoteles ini meninggal di Chalcis, Yunani tahun 322 sebelum Masehi.
Pada saat Aristoteles ini berusia 17 tahun, Aristoteles ini pergi ke Athena. Di Athena ini Aristoteles belajar di Akademi Plato dan tinggal di sana selama 20 tahun lamanya. Kemudian pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Di Makedonia, ia mengajar seorang anak raja yang kemudian dikenal dunia dengan nama Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Kemudian pada tahun 355 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena. Ia membuka sekolah sendiri yang ia beri nama dengan Lyceum. Aristoteles mendapatkan bantuan dana dari pemerintahan Alexander untuk melakukan studi dan penelitian. Kemudian Aristoteles ini juga mempelajari filsafat di Akademi Plato. Aristoteles ini sebenarnya mempelajari matematika juga. Aristoteles dan murid-muridnya banyak menghasilkan karya-karya matematika. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah Aristoteles ini. Kemudian pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika yaitu tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis ini diperlukan untuk membangun aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasannya tentang ini pada bukunya yang baru ditemukan setelah ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Pada buku inilah gagasan tentang silogalisme dan pembuktian matematika diperkenalkan. Menurut catatan, Aristoteles wafat pada usia 62 tahun di Stagirus. Sekarang kita tahu bahwa Aristoteles bukan hanya seorang filsuf tetapi juga seorang matematikawan. Kemudian saya akan melanjutkan yang kedua tentang matematikawan Archimedes. Archimedes ini hidup di Yunani pada tahun sekitar 287 sampai 212 Masehi. Ia adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Archimedes ini dilahirkan di kota pelabuhan bernama Syracuse. Kota ini dikenal sekarang dengan sebutan Sisilia. Kemudian keluarganya adalah kelas aristokrat. Ayahnya adalah seorang astronom yang bernama Pheidias yang mempunyai hubungan dengan Raja Hiero II yang berkuasa di Syracuse pada masa itu. Kemudian tak heran jika Archimedes ini berteman baik dengan Gelon, putra sang raja. Kemudian kelak kedua orang tersebut menjadi matematikawan andalan raja. Kemudian pemikiran atau penemuan tentang yang ditemukan oleh Archimedes. Archimedes ini minat utamanya adalah matematika murni, bilangan, geometri dan menghitung luas-luas bentuk geometri. Kemudian namun Archimedes juga dikenal dengan kehebatannya mengaplikasikan matematika. Dia berjasa menemukan ulir Archimedes, alat untuk mengangkat air dengan cara memutar gagang alat ini dengan tangan. Penggunaan alat ini adalah untuk membuang air yang masuk ke dalam perahu atau kapal, tetapi di dalam perkembangannya digunakan untuk memompa air dari daratan yang lebih rendah ke daratan yang lebih tinggi. Alat ini sampai sekarang masih dipakai oleh petani di seluruh dunia. Kemudian penggunaan cermin pembakar juga mengindikasikan bahwa beberapa bentuk geometri sudah diketahui Archimedes, khususnya bentuk hiperbola, bantuan lingkaran, elips dan hiperbola terbentuk hanya bagaimana cara kita mengiris suatu. Kemudian penemuan Archimedes lainnya ialah ia mencoba menghitung luas parabola, elips, dan hiperbola. Ia berhasil menentukan titik pusat gravitasi pada setengah lingkaran dan lingkaran. Archimedes ini adalah orang pertama yang memberikan metode menghitung besar atau
metode pi dengan derajat akurasi yang tinggi. Kemudian kontribusinya lantas menjadi pikiran penting bagi para matematikawan berikutnya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Stella dari Lokal 6B Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan matematika Hindu di India beserta dengan contoh-contohnya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah matematika. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sejarah perkembangan matematika Hindu di India. Matematika Hindu di India ini dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan sebelum munculnya matematika Eropa, abad pertengahan. Kemudian matematika India ini biasa disebut dengan peradaban limbah Indus karena kata-kata yang ditempati kala itu diatur secara geometris. Kemudian pada tahun 550 bangsa Hindu menemukan bilangan 0 dan penulisan sistem letak untuk bilangan. Para ahli matematika India telah lama menemukan bilangan 0 tersebut. Kemudian mereka belum menemukan adanya simbolnya. Baiklah, selanjutnya itu tokoh-tokoh matematika Hindu di India. Yang pertama adalah Papini. Papini ini kira-kira pada abad ke-550 sebelum Masehi. Papini ini adalah seseorang yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Kemudian Surya Siddhanatha, yaitu kira-kira pada abad ke-400 sebelum Masehi. Surya Siddhanatha ini memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan dari sinus. Kemudian ia meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Kemudian Aryabhata, yaitu pada abad ke-499 Masehi. Aryabhata ini adalah matematikawan astronom India yang lahir pada tahun 475 Masehi dan meninggal pada tahun 550 Masehi. Pada tahun 499 Masehi ini, seusianya baru 23 tahun, ia sudah berhasil membuat sebuah karya besar, yaitu sebuah kitab yang ia beri judul Aryabhata. Kemudian dipopulerkan ke dalam bahasa Arab. Aryabhata juga menyatakan hubungan keliling sebuah lingkaran pada diameternya. Beberapa hasil penelitian Aryabhata adalah yang pertama pemahaman nilai phi oleh Aryabhata, kemudian penelitian trigonometri oleh Aryabhata dan penelitian aljabar oleh Aryabhata. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Brahmagupta. Brahmagupta ini adalah matematikawan besar India yang hidup dari tahun 598 sampai dengan 660 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan. Adapun yang ia rumuskan ialah ia membuat sebuah rumus yang ekuivalen dengan rumus trigonometri yang biasa kita pakai sekarang, yaitu 2R sama dengan A per sin A, kemudian B sama dengan kemudian A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian Madappa adalah matematikawan dan astronom India yang dari kota Irinjalakuda. Ia merupakan pendiri sekolah astronomi dan matematika Kerala. Kemudian adapun yang Madappa ini dianggap sebagai salah satu matematikawan astronom terbesar pada abad pertengahan dan telah menyumbangkan kontribusi dalam deret Tahingga, kalkulus, kemudian trigonometri, geometri, dan aljabar. Kemudian karya Madappa memberikan suatu urutan untuk phi diterjemahkan ke dalam bahasa matematika modern. Kemudian adapun sistem bilangan matematika Hindu yang pertama
angka Brahmi, yang kedua angka Gupta, yang ketiga angka Nagari, dan adapun penemuannya yaitu yang pertama Desulba Sutra, yang kedua Siddhanta Surya, dan yang ketiga naskah Baskali. Kemudian tentang aritmatika dan aljabar serta beberapa geometri dan pengukuran, naskah tersebut diperkirakan disusun sekitar 400 Masehi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Stella dari Lokal 6B Matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan matematika pada zaman Cina kuno beserta dengan tokoh-tokohnya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah matematika. Langsung saja, sejarah matematika pada zaman Cina kuno. Pada matematika pada zaman Cina kuno ini berbeda dengan sejarah perkembangan matematika pada dunia lain, sehingga tidak heran jika sejarah perkembangan matematika Cina kuno ini dianggap sebagai perkembangan yang sangat mandiri. Adapun karya tertua dari Cina kuno ini adalah Chope Xuanzang yang berasal sekitar abad ke-1200 sebelum Masehi hingga abad ke-100 Masehi. Kemudian, hal yang menjadi catatan khusus dari perkembangan matematika Cina kuno ini adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, atau disebut juga dengan bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan dari 1 dan 10, dan sandi-sandi lainnya dianggap sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 1, 2, 3 ditulis dengan menggunakan lambang 1, kemudian diikuti dengan lambang bilangan 100, dan untuk bilangan 2 digunakan dengan menggunakan lambang 10, kemudian diikuti dengan bilangan 3. Cara seperti inilah yang banyak digunakan sehingga menjadi sistem yang sangat canggih di dunia pada saat itu. Penyajian bilangan batang ini juga digunakan sebanyak apapun yang diinginkan dan memungkinkan perhitungan yang dilakukan oleh Suampak atau Sempoa Cina. Suampan ini ditemukan tidak pasti tanggalnya, tetapi tulisannya berasal pada tahun 190 Masehi, yaitu terdapat di dalam catatan tambahan seni oleh Qiu Yu. Adapun karya tertua yang masih terawat pada zaman Cina kuno ini ialah mengenai geometri yang berasal dari peraturan kanonik filsafat mohisme. Adapun tokoh-tokoh perkembangan sejarah matematika Cina kuno ini, yang pertama adalah dinasti Han yang merumuskan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya seni sebelumnya, yaitu tentang 9 bab tentang seni matematika, tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda, yang di dalamnya juga terdapat tentang pengerjaan geometri yang menggambarkan rentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, dan menggunakan teknik survei dan bahan-bahan segitiga dan phi. Dan ia juga menggunakan prinsip tentang Cavalieri tentang pelumi. Dan ia juga menciptakan bukti tentang bukti matematika untuk teorema Pythagoras. Adapun untuk tokoh lainnya seperti dari astronom Han dan Zhang Heng memiliki perumusan untuk pi juga, yang berbeda dari cara perhitungan yang dilakukan oleh Liu Hu. Zhang Heng ini menggunakan rumus pi-nya untuk menghitung volume bola. Juga terdapat karya tertulis dari matematikawan dan teoriwan musik Jing Fang. Dengan menggunakan koma Pythagoras, teorema Pythagoras ini, Jing mengamati
3/5 sempurna yang menghampiri 31 oktav. Kemudian matematikawan selanjutnya yaitu Zhou Chongzi yang menghitung nilai pi sampai dengan 7 tempat desimal. Yang bertahan menjadi nilai pi paling akurat selama hampir dari 1000 tahun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Stella dari Lokal 6B Matematika YIN Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika Muslim, matematika Arab beserta dengan tokoh-tokohnya. Baiklah, langsung saja. Dalam sejarahnya, matematika Islam abad pertengahan ini sering juga disebut dengan matematika Muslim atau matematika Arab, di mana kajian matematika ini yang dilakukan selama perkembangan peradaban Islam, yaitu sekitar tahun 622 sampai tahun 1600 Masehi. Kemudian dunia sangat berhutang besar kepada para ilmuwan Arab dikarenakan mereka melindungi dan mengirimkan karya klasik matematika Yunani. Kemudian mereka lebih banyak mengirimkan teks, tapi mereka juga membuat kemajuan besar dalam bidang aljabar dan menunjukkan kejeniusan karya mereka terhadap bidang geometri. Kemudian matematikawan Islam atau matematikawan Arab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan memperkaryakan dengan temuan mereka sendiri dan temuan yang diwariskan oleh bangsa Yunani, India, Suriah, dan lain-lain. Kemudian kontribusi terpenting matematikawan Arab ini adalah pengembangan aljabar, yaitu menggabungkan material India dan Babilonia dengan geometri Yunani untuk mengembangkan aljabar. Kemudian ada bilangan irasional di mana sejumlah matematikawan seperti Abu Kamil Suja Ibnu Aslam ini perlahan menghapus perbedaan antara besaran dan bilangan sehingga memungkinkan jumlah irasional tampak seperti koefisien dalam persamaan dan selisih bagi persamaan aljabar. Kemudian mereka bebas memperlakukan bilangan irasional ini seperti benda. Kemudian tetapi mereka juga tidak mempelajari sifatnya secara teliti. Adapun tokohnya yaitu yang pertama adalah Al-Khwarizmi di mana beliau membahas tentang numeralia India dan memperkenalkan sistem bilangan profesional desimal kepada dunia barat. Kemudian untuk tokoh yang lainnya seperti Saraf al-Din al-Tusi, beliau mengembangkan pendekatan baru terhadap penelitian persamaan kubus, suatu pendekatan untuk mencari titik tempat polinomial kubus untuk mencapai nilai maksimumnya. Kemudian untuk tokoh besar lainnya adalah Sin Ibnu Ali, kemudian Abdul Al-Aziz Al-Qabisi Al-Karaji, kemudian Al-Wafa Buzani dan Ibnu Al-Haytham. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Stella dari Lokal 6B Matematika YIN Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika abad ke-8 atau matematika Eropa pada abad ke-13 sampai 16. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, matematika
Salah satu tokoh matematikawannya pada abad ke-13 ini adalah Leonardo Fibonacci atau biasa disebut dengan Leonardo da Pisa. Dia adalah seorang matematikawan yang sangat berbakat pada abad pertengahan ini. Dia adalah anak seorang pedagang yang mengikuti ayahnya berdagang di Mesir Sicilia atau Yunani, dan karyanya adalah sebuah buku yang berjudul dengan Liber Abaci pada tahun 1202 Masehi. Kemudian buku ini yaitu berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambang Hindu-Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khawarij dan Abu Kamil. Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada matematika dibandingkan geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India dan menambahkan bilangan 0. Kemudian untuk abad ke-14 yaitu adalah masa yang tandus bagi matematika. Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Di dalam abad ini, perang 1000 tahun dengan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak. Meskipun matematika pada abad pertengahan pada dasarnya bersifat praktis, matematika spekulatif tidak sepenuhnya lenyap. Adapun pemikiran filsuf skolastik menyebabkan pemikiran teoritis yang harus tentang gerak, tak terhingga dan kontinu yang semuanya merupakan pemikiran pokok matematika modern. Matematikawan terbesar masa itu adalah Nicolae Oresme yang menulis 5 karya matematika dan diterjemahkan sebagian dari Aristoteles. Kemudian Thomas Bradley menuliskan proses tentang konsep kontinu, diskrit besar tak terhingga, kemudian kecil tak terhingga, dan ia juga menuliskan proses tentang aritmatika dan geometri. Kemudian pada abad ke-15 bagian aritmatika dari summa dimulai dengan algoritme bagi operasi-operasi yang pokok dan mengambil kuadrat. Kemudian uraian cukup lengkap juga memuat misalnya saja tidak kurang dari 8 cara untuk melakukan perkalian aturan Fibonacci atau permisalan yang dibahas diterapkan pula. Kemudian abad ke-16 itu menuju aljabar lambang-lambang. Adapun salah satu tokohnya adalah Robert Ricardo yang menulis karya aljabar, geometri, dan astronomi pada tahun 1577. Dalam buku itu pertama kali digunakan lambang sama dengan untuk kesamaan seperti digunakan sekarang, awal dari tanda sama dengan 2. Kemudian bilangan irasional deret aritmatika, deret geometri, koefisien binomial hingga pangkat ke-7. Kemudian ada aljabar yang berdiri sendiri. Salah satu tokohnya adalah Scipione del Ferro, seorang guru besar matematika pada Universitas Bologna pada tahun 1515. Ia menulis persamaan pangkat 3, X 3 ditambah MX sama dengan N. Kemudian ada aljabar yang menggunakan huruf. Francois Bethe adalah salah satu tokohnya, yaitu dengan bakatnya yang luar biasa ia menggunakan waktu terulangnya mempelajari matematika. Bahkan ia kemudian dipandang sebagai ahli matematika terbesar pada abad ke-16 sebagai bapak aljabar modern. Kemudian ada persamaan derajat tinggi. Untuk mengakhiri abad 16 ini, adapun tokohnya adalah Simon Stevin dari negeri Belanda. Ia menulis aritmatika. Ia ahli pertama yang menulis tentang pecahan desimal. Kemudian aljabar sudah dimulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf.
Kemudian pecahan desimal juga sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu. Kemudian bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan. Dan fungsi-fungsi trigonometri sudah disusun sistematik bersama tabel-tabel fungsi trigonometri. Itu untuk akhir dari abad 16. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.